Justru yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi itu yang terjadi pada sahabat-sahabatnya itu bukan syirkul akbar, tapi justru adalah syirkul al-khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirkul akbar itu mudah mereka terpelihara. Tidak mungkinlah orang-orang yang sudah bersama Nabi sekian lama lalu masih datang juga ke patung-patung itu. Tidak mungkin. Itu syirkul akbar. Justru yang lebih dikhawatirkan Nabi adalah akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi, adalah syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Maka sebenarnya tidak kecil itu, justru payah kita menginikan. Apa contohnya? Riya umpamanya. Riya dalam beribadah. Kita memberikan ibadah kita berarti untuk Allah juga, tapi untuk yang ini juga. Itulah yang syirik itu. Syirik itu kan menggandengkan yang lain bersama dengan Allah. Itu inti dari sebuah kesyirikan. Ketika kita beribadah, maka tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Dan riya salah satu dari yang akan merusak keikhlasan. Oleh karena itu memang kita sangat perlu sekali untuk berhati-hati dalam persoalan ini. Kadang ada bisikan-bisikan. Ada bisikan-bisikan yang mengganggu niat kita. Kita mau salat duha nih, udah berjalan kita mau salat duha itu. Lewat di sekelompok orang, hati kita bilang, ndak enak pula lah saya pergi salat duha nih. Nampak pula sama orang itu nanti. Jangan tinggalkan ibadah karena orang. Karena sama hukumnya nanti mengerjakan ibadah karena. Maka terus sajalah lanjutkan langkah kita menuju sholat duha tadi, abaikan bisikan-bisikan tadi. Mungkin syaitan yang sedang mengganggu kita. Abaikan. Jadi jangan tinggalkan ibadah karena orang, sebagaimana tidak boleh mengerjakan ibadah karena orang. Oh nanti begini itu yang perlu kita lawan, karena bisa saja itu adalah merupakan bisikan-bisikan, gangguan-gangguan dari setan. Maka kita juga sebagai seorang muslim hindarkan juga lah hal-hal yang akan bisa merusak niat. Karena kita hidup zaman sekarang ini banyak kali hal-hal yang akan merusak niat kita. Belum mulai baca Quran lagi ya, baru ngambil Quran dari rak-raknya tuh, udah dipoto tuh. Dikirim ke Facebook. Buat komentar nanti, walaupun satu halaman, yang penting baca. Karena biasanya mungkin sampai 5 halaman, 7 halaman. Sekarang cuma satu. Buat komentarnya. Meskipun satu halaman, yang penting tetap baca. Saya tidak mengatakan dia tidak ikhlas, tapi ini pintu oleh syaitan membuat tidak ikhlas. Nya sajam bekok dia bertengok dah dolek atau enggak. Sambil tawaf pun, kamera tuh, sambil tawaf. Entah husuk dia berdoa entah enggak itu. Ini sebenarnya kita tidak mengatakan tidak boleh, tapi kita berupayalah untuk menghindarkan hal-hal yang jangan-jangan pada akhirnya bisa merusak niat kita. Kalau bangun tengah malam, bangunlah biar hanya Allah yang tahu. Maksud saya untuk membangunkan kawan Pak Ustaz. Karena bangun dia jam 4 nanti tuh kirim SMS ke kawan, "Hei bangun katanya. Itu isi SMS itu, "Hei bangun." Bukankah dia sedang menunjukkan kalau dia sudah bangun? Boleh kalau untuk mengajak kawan bangun, asal jangan sampai merusak niat. Syaitan itu paling pintar dia dalam merusak niat kita. Karena itulah SOP-nya syaitan itu. Kita harus tahu SOP-nya syaitan itu. Tujuan pertama syaitan adalah agar kita tidak jadi mengerjakan kebaikan. Itu tujuan pertama syaitan. Tapi kalau jadi juga dikerjakan, bagaimana ibadah kita bisa berkurang jumlahnya dari yang ingin kita kerjakan. Ternyata tidak bisa juga dia menguranginya.
tetap saja beliau ini baca Quran 2-3 halaman nih, dia akan rusak niat kita. Jadi tujuan pertamanya apa? Agar kita tidak beramal soleh. Tapi kalau ternyata tetap terlaksana juga, gimana amalan kita bisa berkurang? Kalau tidak bisa juga, berarti dia akan rusak niat kita. Dalam kejahatan juga seperti itu. Tujuan pertama syaitan, bagaimana kita terjebak langsung dalam melaksanakan perbuatan dosa. Tapi kalau seandainya tidak mampu dia menggoda kita, tidak terjebak kita pada dosa, bagaimana dia berusaha agar kita punya andil dalam dosa itu. Dia tidak ikutnya mabuk tetapi dia menjual. Dosa mabuk dia tidak dapat karena dia tidak ikut, tapi dia yang dosa tidak? Dosa. Jadi meskipun tidak bisa langsung dia mengerjakan dosa itu, dibuatnya kita punya andil dalam terjadinya dosa. Itu SOP setan. Dan sukses dia karena kerjanya fokus. Ya, itu kan Joy. Kita tidak suksesnya banyak dan kedibuat. Maka tidak selesai sih. Ikut kakak aja. Iblis tidak fokus pada satu kerja, menggoda sebanyak-banyak umat manusia untuk menjadi kawannya dalam neraka. Maka sukses dia. Karena itu janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.